Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kembali menyapa saudara-saudara Godly Family dengan teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat untuk semangati dan saling menyemangati di antara kita dengan firman Tuhan dari Yudas ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kehidupan kita yang saling mengasihi, yang saling peduli, yang saling menopang satu sama lain itu mengingatkan kita tentang peran kita masing-masing di tengah-tengah lingkungan dan di tengah-tengah keluarga maupun juga masyarakat. Alangkah indahnya juga bila mana hidup kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang mengasihi Allah yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh darah Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah, kita menyadari tentang peran kita sehingga kehidupan kita menjadi terang dan juga bisa menulari orang lain dengan semangat kasih Kristus, dengan semangat hidup yang positif, yang penuh dengan kebajikan dan kebijakan, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh makin bermakna guna, makin bermanfaat bagi lingkungan di mana saja kita berada. Itulah apa yang dituliskan oleh Yudas dengan nasihat yang terakhir untuk meneguhkan iman kita. Di dalam bacaan tadi kita membaca untuk berdiri atas dasar iman, berdoa di dalam Roh Kudus, menjaga diri sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 20 dan 21. Sehingga dengan demikian kita makin dikuatkan satu sama lain untuk saling menjaga satu sama lain. Sehingga dengan demikian marilah kita bersama-sama, kita berusaha, kita berjuang. Yang pertama, untuk membangun diri kita di atas dasar iman. Bagaimana kita membangun diri di atas dasar iman? Tiada lain yaitu dengan firman Allah yang menjadi kekuatan kita, yang berisi janji-janji Allah, yang berisi sumber pertolongan, sumber damai sejahtera, sehingga iman kita makin hari makin diteguhkan. Yang kedua, kita berdoa di dalam Roh Kudus. Melalui kuasa Roh Kudus menuntun kita, memimpin kita bagaimana kita berdoa, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita dipimpin untuk hidup di dalam damai sejahtera. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, maka kita mengutamakan, selalu fokus untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk menurut pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kita makin hari makin diubahkan, makin serupa dengan Kristus. Bukan lagi kita hidup berdasarkan tidak boleh atau dengan larangan-larangan, melainkan kita hidup dengan satu kesadaran untuk tidak mau berbuat dosa lagi. Jadi bukan tidak boleh, bukan karena dilarang, tapi karena selera, karena kerinduan dari dalam diri kita masing-masing, yaitu kita sendiri yang tidak mau. Sehingga dengan demikian kita boleh benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, peliharalah dirimu di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi juga kita ingat akan sesama kita, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita perlu mengingat saudara kita yang lemah agar kita kuatkan, sehingga mereka tidak hanyut, tidak terjerumus di dalam kefasikan. Mereka boleh sungguh-sungguh hidup konsisten di dalam iman, dan hidup mereka berrelevansi untuk sungguh-sungguh mempertahankan hidup iman yang teguh menurut firman Allah. Kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan terus-menerus mohon pertolongan Roh Kudus untuk selalu menjaga kesatuan diri kita masing-masing. Cerminkanlah hidup kita menurut firman Allah. Kita memelihara hidup saudara kita supaya terus bersama-sama bertumbuh,
menurut firman Allah. Sehingga dengan demikian kita boleh sungguh-sungguh saling menjaga diri kita sendiri, kita hidup menjadi teladan bagi orang lain. Maukah saudaraku sekalian dipakai oleh Tuhan supaya kita boleh menjadi contoh, menguatkan orang-orang lain. Oleh sebab itu saudaraku sekalian yang saya kasih, ingatlah hidup dalam akhir zaman ini kita perlu hidup dengan berjaga-jaga dan waspada supaya kita boleh setia sampai akhir. Dan Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau sudah menebus kami, dan Engkau selalu memperbarui hidup kami dengan firman Tuhan, untuk selalu membangun diri kami, iman kami di atas dasar firman Tuhan, dan selalu berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, kami boleh hidup di dalam hidup yang paling suci, dan kami memelihara saling peduli satu sama lain di tengah-tengah zaman yang terus berubah ini, sehingga kami boleh didapat setia sampai akhir pada waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Terpuji namamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Godly Family. Tuhan memberkati kita sekalian.